Halo semuanya, perkenalkan nama aku Apa Putri Azkia. Aku dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini aku bakal menjelaskan sedikit terkait instrumen pemerintahan. Nah, teman-teman, apa sih itu instrumen pemerintahan? Jadi, instrumen pemerintahan itu adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan negara. Nah, kemudian ada jenis-jenis instrumen pemerintahan. Yang pertama ada instrumen fisik. Instrumen fisik dalam konteks kebijakan publik dan pemerintahan yaitu alat, sarana, atau fasilitas berwujud yang digunakan untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan dan aktivitas pemerintah. Contohnya seperti infrastruktur. Infrastruktur di sini yaitu seperti gedung-gedung kantor pemerintahan, kantor layanan publik, kantor-kantor kementerian dan lembaga negara, serta fasilitas lainnya yang diperlukan untuk operasional pemerintahan. Kemudian ada infrastruktur transportasi yaitu seperti jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rel kereta api yang mendukung mobilitas orang atau barang untuk memperlancar administrasi pemerintahan dan untuk implementasi kebijakan. Nah, infrastruktur di sini juga ada untuk fasilitas publiknya yaitu seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian ada peralatan dan teknologi. Peralatan dan teknologi ini mencakup seperti peralatan kantor, kemudian teknologinya itu seperti hardware, software, dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data pemerintahan serta untuk memfasilitasi pelayanan publik secara elektronik. Kemudian ada sumber daya alam dan energi. Sumber daya alam di sini yaitu berbentuk fisik yang lebih spesifik seperti tanah, air, dan hasil tambang yang dikelola pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kebijakan terkait lingkungan hidup. Dan untuk energinya di sini yaitu seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi energi, dan fasilitas terkait lainnya yang menjadi instrumen fisik untuk mendukung kebijakan energi nasional maupun lokal. Nah, kemudian ada sarana prasarana untuk pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan, contohnya rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut puskesmas, sekolah, universitas. Fasilitas ini adalah instrumen fisik yang digunakan untuk pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dan untuk sarana keamanan dan penegakan hukum, ada kantor polisi, rumah tahanan, serta berbagai fasilitas lain yang digunakan dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum. Nah, kemudian ada alat transportasi publik. Contohnya seperti angkutan umum, bus, kereta api, kapal, dan sistem transportasi umum lainnya yang dikelola pemerintah sebagai instrumen fisik yang mendukung mobilitas masyarakat. Nah, kemudian ada fasilitas pengelolaan sumber daya alam seperti reservoir dan bendungan itu digunakan untuk pengelolaan air dan sumber daya alam lainnya yang mendukung kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan pertanian. Ada instalasi pengolahan limbah seperti fasilitas fisik yang digunakan untuk mengelola sampah, limbah industri, dan limbah domestik sesuai dengan kebijakan lingkungan yang berlaku. Nah, kemudian ada alat komunikasi pemerintah seperti radio, televisi, dan alat fisik yang digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kebijakan dan program kepada masyarakat luas, terutama melalui media massa atau media sosial yang didukung oleh perangkat keras yang ada. Kemudian ada peralatan militer dan keamanan negara. Peralatan militer ini yaitu fasilitas fisik yang digunakan untuk keamanan nasional seperti senjata, kendaraan tempur, kapal perang, pesawat, dan alat-alat militer lainnya yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan negara. Yang kedua ada instrumen yuridis. Instrumen yuridis adalah alat hukum berupa peraturan, perundang-undangan, atau kebijakan lain yang bersifat otoritatif dan digunakan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Nah, instrumen yuridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan serta kemasyarakatan. Instrumen ini meliputi peraturan, perundang-undangan, keputusan, kebijakan, perizinan, hingga instrumen hukum keperdataan. Yang ketiga ada instrumen personil. Instrumen personil ini merujuk kepada kebijakan, standar, prosedur, dan sistem manajemen sumber daya manusia dalam pemerintahan. Nah, fokus utamanya adalah seleksi dan rekrutmen, yaitu seperti proses penerimaan ASN yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan kebijakan publik. Kemudian pengembangan dan pelatihan yaitu program pengembangan kompetensi agar aparatur mampu menghadapi dinamika dan kompleksitas tugas pemerintahan. Nah, kemudian ada sistem penghargaan dan evaluasi kerja, yaitu mekanisme untuk menilai, memberikan insentif, serta mengoreksi kinerja personil guna menjamin efektivitas layanan publik. Kemudian, pengelolaan mutu sumber daya manusia, yaitu pemantauan dan peningkatan mutu kerja melalui standarisasi serta evaluasi rutin. Yang keempat ada instrumen prosedural. Instrumen prosedural merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan publik yang menekankan pada mekanisme, tata cara, dan proses operasional yang digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Instrumen prosedural ini mencakup serangkaian aturan, tata cara, dan mekanisme kerja yang mendukung proses administrasi publik dan mekanisme kerja yang mendukung proses administrasi publik. Fokus utamanya adalah mengatur bagaimana kebijakan dihasilkan, didokumentasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi.